Hakim nih, apa sih arti work life balance itu sendiri? Balance itu kegiatan menyeimbangkan antara dunia kerja Ini juga happy dan enjoy untuk mengerjakannya. Ini sesuai proporsional masing-masing kan jadinya. emosional. Perkenalkan, nama saya Emre Ridusana. Di sini saya bertindak sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan nama saya Sisa, saya sebagai pewawancara. Halo semuanya, perkenalkan saya Kesha Olivia, saya sebagai pewawancara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanako Zastia Zulfa, di sini saya sebagai pewawancara. Halo kabar, perkenalkan Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Pregana dan saya kesibukannya sebagai freelance di event. Perkenalkan nama saya Gilang, umur 24 tahun dan saya sebagai general manager di Mitra Mill. Perkenalkan, nama saya Raihan, umurnya 24 tahun dan pekerjaan sebagai desainer di salah satu brand. Kalau nama saya Zara Lejus, umur saya 20 tahun dan kerjaan saya sebagai business owner dari brand Wari.id dalam bidang haircare. Halo semua, kenalin nama aku Fadli, dipanggil Aji, domisili Jakarta, aku kerja di bidang marketing Indonesia. Oke, halo, perkenalkan nama saya Fikir Anugresa, biasa dipanggil Fikir. Kesibukannya sekarang sebagai freelance, di mana lebih tepatnya saya biasa bergerak di bidang kreatif, desain, jadi. Kak, aku ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain ke kakak. Menurut kakak, apa sih arti work-life balance? Aku dimana keseimbangan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Oke, kalau menurut aku bukan ngebagi sama rata antara kerja dan istirahat, tapi kerja dari ritmenya sendiri, istirahat pun ada ritmenya sendiri. Antara pikiran dan dunia itu seimbang. Dia titik di tengah itu adalah kedamaian. Dimana saya biasanya memikirkan work life balance itu sebagai suatu hal yang itu nyaman saya kerjakan, suka saya kerjakan, dimana akhirnya waktunya adalah kedamaian bagi saya, kedamaian. Terus faktor apa sih yang bikin kakak sadar pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan kakak pribadi? Itu ketika aku burn out, menghandle banyak kerjaan sehingga kerjaan itu menjadi menumpuk dan akunya malah tidak fokus. Yang paling penting adalah kesehatan ya, karena akhir-akhir ini mulai merasakan keresahan akan kesehatan selama masuk dunia kerja. Kalau kita sakit, untuk melakukan aktivitas itu pasti sulit nih. Dan kesehatan itu juga sangat penting untuk kita melaksanakan pekerjaan supaya kita bisa lebih fokus. Kira-kira tanda-tandanya tuh biasanya apa nih yang kakak rasain kalau misalkan udah ngerasa work-life balance-nya mulai terganggu? Dimana saya mulai lemas, kemudian blank, apalagi nama saya Fikir ya. Di situ saya merasakan kayak sekali ini gue dalamnya banget gitu. Nah di situ saya merasakan, oh ini saya perlu work life balance nih, dimana ya mungkin berlibur atau Mulai ngerasain nyeri di pinggang, bahu, sama kadang matanya yang mengeluarkan air putih loh, karena saya lihat layar. nah itu sering kadang pusing mau tulang-tulang mulai sakit karena kebanyakan duduk ya. Tapi kalau mau ngatur waktu antara kerja, belajar, istirahat, dan bersosialisasi itu bagaimana? Oke, biasanya kalau saya pribadi itu mengatur kegiatan dengan membuat to-do list di malam harinya. Jadi saya itu terbiasa untuk membuat scheduling terkait dengan apa aja yang akan saya lakukan. Sehingga itu akan lebih memudahkan saya untuk melakukan kegiatan hari ini dan besoknya. Kalau untuk itu tuh aku bikin checklist to-do list aku ya, dari bikin skala prioritas, mana waktu yang paling mepet dan value yang aku dapat yang lebih banyak. Aku bakal kerjain itu dulu, B, C, D, E, dan seterusnya, dan juga istirahatnya. Oke, cara aku mengatur waktu itu setiap minggunya aku bikin to-do list di mana hal-hal yang penting itu akan aku prioritaskan terlebih dahulu, dan ketika ada kerjaan yang bisa dihandle oleh tim aku, maka aku akan mengoper ke tim, dan ketika ada kerjaan yang aku bisa handle sendiri, mengikuti jadwal baru aku kerjakan. Dan itu pun aku batasi waktunya agar tidak keteteran. Pertanyaan terakhir nih, Iya. tantangan terbesar apa sih Ya, kakak hadapin dalam usaha mewujudkan work-life balance.
Kalau nggak besar itu sebenarnya masalah FOMO ya, karena kita tuh takut kadang selagi kita muda itu takut peluang yang ada depan mata takutnya nggak ada lagi peluang untuk bertanya. Padahal sebenarnya peluang tuh pas selalu ada yang peran kita, tapi kita selalu berusaha kerja terus sampai lupa istirahat. Semakin tua semakin sulit untuk bicara waktu. Jadi saya merasa saya harus memaksimalkan waktu karena waktu adalah uang, sehingga nggak ada lagi space untuk kita blockingin. Jadi nggak ada lagi waktu nggak bisa untuk kehidupan pribadi. Nah, sehingga mengalami work life balance ini. Saya konsisten sih, itu konsisten bagi waktu bekerja, bersosialisasi, istirahat, dan juga belajar. Itu sih tenang konsisten. Oke, kalau menurut aku sendiri tantangan yang terbesar itu adalah ketika energi aku harus aku keluarkan all out karena sebagai business owner pastinya aku mau brand aku tuh berkembang dan aku tuh harus Dengan mengatur skala prioritas terkait dengan apa yang mulai dari paling penting hingga yang untuk dikerjakan itu bisa di belakangan, sehingga saya dapat mengatur kerjaan saya dengan seringkas mungkin dan saya juga bisa tetap menikmati hidup saya dengan sebaik mungkin. Itu sih. Jadi harus mulai sadar diri lah kan, kesehatan fisik dan kesehatan mental itu enggak. Terima kasih Kak Hakim, cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya, cukup ya. Makasih ya Kak. Terima kasih untuk waktu. Ici. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Zahra sudah meluangkan waktu. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. And cut.